Oke, baik. Kita mulai kembali kuliah STK 372 Komputasi Statistik 2. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Fitri dua minggu yang lalu, hampir 2 minggu yang lalu. Juga mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, kita hari ini akan mempelajari tentang bagaimana membuat suatu grafik di R. Jadi R selain bisa menggunakan uji-uji formal seperti yang sudah kita pelajari di satu semester tahun lalu, juga di setengah semester kemarin kita mulai dengan pemrograman pengujian secara formal. Juga R ini bisa digunakan untuk membuat suatu grafik. Nah, ada sebenarnya di R ini ada 3 cara kita membuat, atau ada 3 paket untuk membuat grafik. Ya, salah satunya adalah paket grafik yang merupakan paket dasar di R untuk membuat grafik. Nah, selain dari paket grafik ini juga ada paket yang lain yang banyak digunakan juga, yaitu paket lattice dan paket ggplot2. Jadi paket grafik adalah paket yang paling dasar, yang merupakan bawaannya di R. Kemudian ada paket yang lain, yaitu paket lattice dan ada paket ggplot2. Paket lattice ini populer di mungkin awal-awal tahun 90-an, 98-an, awal-awal R ini berkembang, karena lebih mudah dibandingkan atau lebih menghasilkan grafik yang lebih bagus dibandingkan dengan paket yang di grafik, atau yang lebih mudah lah dalam hal ini. Tetapi perkembangan teknologi komputer yang semakin cepat, kemudian paket ini lambat laun mulai tereduksi oleh paket yang terakhir, yaitu yang saat ini lebih populer, yaitu ggplot2. Jadi pengembangan paket ini, karena R ini adalah merupakan software statistik yang terus berkembang karena open source, maka mungkin ke depan juga ada paket-paket yang lain yang bisa lebih baik. Tapi saat ini kita akan mempelajari 2 paket, yaitu paket grafik dan paket ggplot2. Yang paket grafik kenapa kita gunakan? Karena dia merupakan paket base. R, setiap kita menginstalasi R di versi apapun, pasti paket grafik ini ada. Kemudian untuk paket ggplot2 ini lebih modern, lebih lebih terbaru, dan saat ini lebih populer juga. Jadi kita juga akan mempelajari 2. Sedangkan paket lattice ini mungkin kita tidak akan pelajari, karena saat ini pengembangannya sudah dapat dikatakan redup, jadi tidak lagi berkembang, karena ggplot2 ini lebih baik dibandingkan dengan paket lattice. Oke, kita akan mulai dengan paket grafik. Di paket grafik ini perintah dasar untuk membuat grafik itu dengan menggunakan fungsi plot. Jadi paket ini akan membuat grafik, dasarnya adalah dari paket plot. Jadi plot ini merupakan scatter plot, jadi membuat suatu titik di antara 2 sumbu X dan sumbu Y. Jadi satu sumbu X, satu sumbu Y. Itu yang disebut sebagai scatter plot. Nah, untuk membuat grafik ini, untuk menempatkan grafik ini, dibutuhkan suatu media. Dan media ini disebut sebagai device. Jadi seolah-olah kalau kita ilustrasikan dengan membuat suatu lukisan, gambar lukisan, maka kalau secara real, nyatanya lukisan tersebut, mungkin media untuk menempatkan lukisan tersebut bisa gunakan kanvas, bisa gunakan kaca, bisa kita gunakan papan tulis, tembok, dan lain sebagainya. Nah, media-media itu di dalam paket R
disebut sebagai device. Nah, jadi sebelum kita mulai dengan bagaimana membuat grafiknya, kita akan mempelajari dulu apa itu device. Jadi device ini adalah tempat menyimpan grafik. Semua grafik yang dibuat di dalam R atau bahasa S, ini akan disimpan dalam suatu device. Dan banyak device yang disediakan oleh software R ini, diantaranya ada device X11, ada device Windows, ada device PostScript, PDF, PicText, PNG, JPEG, BMP, XPIC, Bitmap, dan saat ini mungkin juga berkembang device-device yang lain. Tapi yang dituliskan di dalam tadi, device-device yang dituliskan di dalam PowerPoint ini, di dalam slide ini adalah device yang di versi apapun pasti ada, kecuali X11 dan Windows, karena sistem operasinya berbeda. Nah, sewaktu kita menjalankan fungsi plot untuk membuat grafik, maka akan ada device yang diaktifkan, dan defaultnya ini akan berbeda untuk setiap sistem operasi. Di sistem operasi berbasis Unix, yaitu Linux atau Mac OS, dan modenya adalah graphical user interface, maka device defaultnya adalah X11, X-nya besar. Jadi di sistem, di lingkungan Unix ini, device yang digunakan untuk membuat grafik itu adalah X11. Sedangkan di Microsoft Windows, yang mungkin kita gunakan sehari-hari, itu device-nya adalah Windows. W-nya kecil, jadi Windows. Nah, sedangkan kalau yang berbasis teks, sistem operasi yang berbasis teks, device default-nya adalah PDF. Dia akan disimpan di dalam suatu file PDF. Itu yang default-nya untuk sistem operasi berbasis teks, berbasis command prompt. Nah, kapan kita menggunakan device tertentu? Ini akan tergantung dari grafik yang akan dibuat. Jadi kalau misalkan kita di lingkungan sistem operasi berbasis GUI, langkah yang mudah adalah kita gunakan device default, X11 atau Windows, tergantung dari sistem operasinya. Dia akan menampilkan suatu grafik. Jadi kalau device X11 dan Windows, ini grafiknya akan ditampilkan. Kita bisa langsung melihat. Sedangkan yang selain default ini, X11 dan Windows ini, dia akan menciptakan suatu file. Jadi kalau kita gunakan PDF misalkan, maka kita akan dapatkan suatu file, defaultnya adalah namanya airplot, ada nomornya .pdf, atau JPEG atau PNG gitu ya, tergantung dari device yang digunakan. Nah, dan file, kapan kita menggunakan file-file device-device yang masukkan file ini akan tergantung grafik yang digunakan atau entah tujuannya ke depannya akan ditampilkan seperti apa. Nah, defaultnya kalau kita tidak menggunakan device Windows atau X11, maka ada dua pilihan umumnya, ada JPEG atau PNG secara default. Atau secara umum. Tapi kita juga bisa gunakan PDF atau EPS. Kalau kita gunakan LaTeX, lebih disarankan dengan menggunakan EPS. Ada PostScript, file PostScript. Nah, kalau kita ada dua pilihan, JPEG atau PNG. Kapan kita menggunakan JPEG, kapan kita gunakan PNG. Kedua-duanya adalah file grafik yang sering digunakan di dalam saat ini. Nah, kita perhatikan grafik yang akan kita buat. Kalau grafiknya memiliki garis lurus yang banyak, ya, garis lurusnya itu tidak lurus, derajatnya berbeda-beda, ya. Tidak betul-betul horizontal, tetapi ada yang derajatnya sekian, maka disarankan dengan menggunakan PNG. Karena JPEG, kalau ada garis lurus dan lurusnya banyak, tergantung banyak derajatnya, dia hasilnya menjadi kabur garisnya. Tapi kalau kita gunakan
banyak warna di dalam grafik kita, maka disarankan menggunakan JPEG. Ukurannya lebih ukurannya lebih kecil. Ukuran filenya lebih kecil. Nah, jadi saya lebih senang menggunakan PNG gitu ya, karena kalau kita gunakan software statistik, umumnya banyak garis yang dibutuhkan, garis-garis lurus yang dibutuhkan, sehingga saya gunakan adalah PNG. Tapi selain itu juga kita bisa gunakan device-device yang lain. Ada IPS, ada PostScript. Kalau kita gunakan LaTeX, itu akan menghasilkan grafik yang lebih baik. Kalau di Windows, itu hati-hati ntar kalau misalkan kita gunakan grafik dengan default Windows, kemudian kita ekspor ke PNG atau JPEG, biasanya sewaktu kita ditampilkan di Microsoft Word atau yang berbasis Microsoft Office, di tampilan bagus, tetapi waktu kita simpan dalam PDF atau di print, itu ada garis-garis yang aneh gitu ya. Itu hati-hati. Jadi harus diedit terlebih dahulu. Nah, kita atau device di R ini banyak, sehingga tetapi device yang digunakan sewaktu kita membuat grafik hanya satu. Jadi kita membuat fungsi plot, maka dia walaupun kita siapkan device-nya banyak, yang digunakan hanya satu device. Nah, kalau kita menyiapkan beberapa device, maka ada beberapa fungsi yang berhubungan dengan device. Umumnya namanya adalah dev dot, kemudian ada namanya. Nah, kalau kita ingin melihat device yang disiapkan, yang sudah dibuat atau yang sudah disiapkan untuk digunakan, maka kita bisa gunakan fungsi dev.list. Kemudian untuk melihat device yang saat ini aktif, karena tadi hanya satu yang device yang digunakan untuk membuat grafik, ya. Device lainnya itu adalah menganggur jadinya, di disable. Kita bisa gunakan fungsi dev.current, kemudian ini kalau kita gunakan dev.car, dia akan ditampilkan device mana yang saat ini digunakan untuk membuat grafik. Nah, untuk memindahkan ke device yang lain yang sudah kita siapkan, kita bisa gunakan fungsi dev.set. Nah, dev.list ini akan memberikan suatu device, menampilkan device-device yang sudah disiapkan dan ditandai dengan indeks. Indeksnya dimulai dengan nomor 2, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena indeks yang pertama itu adalah digunakan untuk R-nya itu sendiri. Jadi ya kita bisa gunakan mulai dari device nomor 2. Nah, kalau kita ingin memindahkan device yang saat ini aktif ke device nomor 3, maka kita gunakan dev.set dalam kurung 3. Dan seterusnya ya. Device yang umumnya, device car ini adalah device yang terakhir disiapkan. Tapi setelah dipindah-pindah ya tentunya akan berubah. Nah, kemudian untuk menutup device, jadi setelah kita gunakan device yang tadi, kemudian kita ingin menutup device ini, kita gunakan dev.off. Dev.off, kemudian ini akan menutup device yang saat ini aktif. Jadi kalau device-nya yang aktif saat ini adalah nomor 3, maka otomatis setelah di dev.off, maka device nomor 3 ini akan di-disable. Dan dia akan pindah ke device berikutnya. Tergantung dari posisinya, bisa ke posisi sebelumnya, atau bisa juga ke device awal, atau device nomor 2. Jadi, dan ini berguna sewaktu kita menggunakan device yang berbentuk file tadi, PDF, JPEG, PNG. Selama device-nya belum ditutup, maka grafik yang dibuat dengan menggunakan fungsi-fungsi plot ataupun fungsi-fungsi grafik yang lain, itu belum bisa ditampilkan, belum bisa dipindahkan. Jadi filenya ada, tetapi ukurannya kosong.
Jadi belum ada isinya. Nah, setelah digunakan dev.off ini, maka file itu baru bisa kita buka, bisa kita gunakan. Kemudian untuk menutup grafik yang lain ada fungsi graphics.off. Kalau dev.off hanya satu device yang ditutup, yang saat ini aktif, sedangkan graphics.off ini digunakan untuk menutup semua device yang sudah disiapkan. Jadi kalau kita ingin menutup semuanya ya kita gunakan graphics.off. Itu akan semua ditutup. Jadi dihilangkan. Nah, kemudian kadang-kadang kita ingin memindahkan suatu grafik dari satu device ke device yang lain. Nah, kalau kita ingin memindahkan atau mengcopy isi dari satu device ke device yang lain, maka kita bisa gunakan fungsi dev.copy. Fungsi dev.copy ini akan memindahkan, mengcopy dari device yang saat ini aktif ke device tujuan. Jadi device argumen pertamanya itu adalah device tujuannya apa. Nah, ini fungsi-fungsi yang berhubungan dengan device. Jadi kita bisa menyiapkan medianya untuk menyimpan grafik dengan menggunakan fungsi-fungsi ini. Fungsi device-nya PostScript, PDF, PicText, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengatur, memanage dari device-device yang aktif, bisa gunakan dev.list, dev.char, dev.set, dev.off, graphic.off, atau dev.copy. Nah, selanjutnya, untuk membuat grafiknya itu sendiri, tadi, dengan paket graphics, perintah dasarnya adalah plot. Nah, sintak dari plot ini adalah plot diikuti oleh argumen. Argumennya minimal adalah X. Minimal adalah X. X-nya bisa vektor koordinat X, atau vektor untuk sumbu X, atau X ini bisa juga objek yang lain, objek R. Contoh di pertemuan sewaktu di sebelumnya, di object oriented programming, kita bisa gunakan objek-objek yang lain, ya. Objek yang didefinisikan dengan menggunakan plot atau fungsi generik dari plot. Nah, kalau kita gunakan sumbu X, sebuah vektor, maka dibutuhkan argumen kedua, yaitu Y. Adalah vektor untuk sumbu koordinat Y. Jadi ini opsional kalau X-nya bukan objek R. Kalau objek X-nya objek, jika X-nya itu adalah vektor, maka Y ini wajib. Tapi kalau X-nya adalah bukan vektor, tetapi objek R, maka Y ini tidak diperlukan. Umumnya tidak diperlukan. Tergantung dari kita mendefinisikan dari fungsi generik plotnya. Nah, kemudian berikutnya adalah pilihan-pilihan yang lain, opsional. Jadi cukup dengan dua vektor atau satu objek R. Tergantung objek apa yang mendefinisikan dari fungsi generiknya plot. Nah, sebagai ilustrasi, misalkan kita memiliki dua buah vektor, X dan Y. X vektor berukuran 10, Y juga berukuran 10. Kemudian kita gunakan plot XY, maka dia akan menghasilkan suatu grafik plot, scatter plot lengkapnya, di mana titik-titik bulatan ini adalah nilai-nilai X atau pasangan nilai X dan Y. Jadi di sini defaultnya adalah bulatan kosong, itu defaultnya. Dan argumen pertama dinyatakan dalam sumbu X, argumen kedua dinyatakan dalam sumbu Y. Nah, kita bisa memperbagus tampilan grafiknya dengan menggunakan opsi-opsi yang lainnya, ya, pilihan-pilihan yang lainnya. Pilihan pertama itu adalah tipenya, tipe apa yang mau digunakan. Nah, defaultnya adalah tipe titik atau tipe P, ya, titik defaultnya. Kita juga bisa gunakan kalau kita ingin mengganti, misalkan tidak menggunakan titik, tapi kita gunakan line, garis, tipe garis, tipenya L, maka kita bisa gunakan
tipe sama dengan L, ini akan menghasilkan grafik seperti ini. Kalau tipenya B, ini artinya keduanya both, ya, titik dan garis. Tetapi titik dan garis ini, antara titik dengan garis ini terpisah. Jadi titik dulu, kemudian di antara titik dengan garis ini dibuatkan suatu garis penghubung. Tapi garisnya tidak menyentuh dari titiknya. Kalau ingin menyentuhnya, kita gunakan tipenya adalah O kecil, overlaid. Jadi tipe overlaid ini adalah sama seperti tipe B, tetapi di sini yang membedakan adalah garisnya menyentuh dari titiknya. Kemudian ada tipe nothing, tipe N. Tipe nothing ya tidak ada gambar, tidak ada plot. Tujuannya apa? Tujuannya adalah grafiknya akan dibuat dengan fungsi-fungsi yang lain. Jadi dia hanya menyiapkan fungsi plotnya, tetapi tidak menggambarkan secara langsung, kita tambahkan dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Kemudian ada fungsi S kecil, ada fungsi tipe ada tipe S kecil, ada tipe S besar, dan ada tipe H. Ini akan membentuk suatu garis. Jadi menghubungkan antara titik-titik tersebut. Tipe S kecil itu akan membuat suatu fungsi tangga, umumnya digunakan untuk membuat fungsi tangga, stair. Perbedaan antara S kecil dengan S besar itu adalah awalnya dimulai seperti apa. Jadi untuk menghubungkan titik pertama dengan titik kedua, kalau S kecil itu dimulai dengan garis horizontal. Sedangkan S besar dimulai dengan garis vertikal. Jadi awalnya saja yang membedakan apakah horizontal atau vertikal. Sedangkan tipe H itu adalah menarik garis dari sumbu X ke titik koordinatnya. Jadi akan menarik garis vertikal seperti ini. Nah, ini pilihan pertama. Jadi bagaimana grafik yang akan kita buat? Apakah tipenya titik, garis, atau campuran yang lainnya? Kemudian pilihan berikutnya itu adalah karakternya seperti apa. Kalau kita gunakan poin, tipe titik, tipe yang berhubungan dengan titik P, O, ini maka yang atau B ya tipe P, B, dan O, maka karakternya defaultnya tadi adalah bulatan kosong. Kalau kita ingin ganti dengan yang lain, maka ada dua pilihan. Yang pertama pilihan PCH, poin karakter, dan yang kedua adalah CX, karakter expanded. Jadi PCH ini menentukan bentuknya seperti apa. Nah, untuk bentuknya ini kita bisa gunakan salah satu karakter yang ada di keyboard kita. Katakanlah kita ingin menggunakan asterik, maka kita gunakan opsi tipenya PCH sama dengan bintang, ya, karakter bintang. Atau bisa juga dengan suatu bilangan integer dari angka 1 sampai dengan angka 24. Tetapi angka 1 sampai 24 ini untuk beberapa sistem operasi di angka 20 sampai 24 ini menghasilkan karakter yang berbeda. Jadi sistem operasi berbasis Unix dengan sistem beroperasi Windows mungkin menghasilkan karakter yang berbeda. Tetapi dari angka 1 sampai dengan 19 atau sampai dengan 20, poin karakternya itu sama. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin gunakan bulatan penuh, bukan bulatan kosong dari karakter poinnya, maka kita gunakan salah satunya dengan menggunakan PCH 19. Kemudian CX ini adalah ukurannya. Defaultnya tentu adalah 1. Kalau kita ingin memperkecil, maka kita gunakan CX-nya lebih kecil dari 1. 0,5, 0,7, dan sebagainya. Kalau ingin memperbesar, maka CX-nya kita gunakan lebih besar dari 1. 1,2, 1,3, 3, 4, dan seterusnya. Itu akan memperbesar dari karakternya. Kemudian pilihan berikutnya adalah yang berhubungan dengan tipe garis. Di tipe garis ini ada dua opsi LTY dan LWD. LTY lain tipenya dan LWD lain width-nya, ketebalannya. LTY dan LWD ini ditandai oleh bilangan integer.
Jadi LTY 1, 2, 3, 4. Biasanya sampai dengan 4 mungkin yang masih bisa terlihat jelas. Berikut 5, 6, 7, dan 8-nya itu mungkin nggak terlalu jelas. Biasanya ya sampai dengan 4 atau 3 lah. Sedangkan LWD juga ditandai semakin besar LWD-nya, maka semakin tebal. Jadi ini contoh yang kita gunakan untuk garisnya tipe L, LTY-nya 1, berarti dia solid garisnya. Kalau LTY-nya 2 itu adalah garis terputus-putus. LTY 3 terputus-putus lebih kecil, LTY 4 itu putus besar, putus kecil, putus besar, kecil, dan seterusnya. Nah, pilihan-pilihan lain dari yang bisa kita gunakan di dalam fungsi plot ini ada akses. Akses ini merupakan nilai boolean, bernilai true atau bernilai false. Ini menunjukkan apakah atau digunakan untuk apakah sumbu X dan Y ini akan digambarkan atau tidak. Sumbunya, ya. Atau apa namanya, ya sumbunya yang digunakan. Kalau aksesnya false, berarti ya tanpa sumbu. Jadi di sini garis-garis ini nggak ada. Jadi hanya grafiknya saja. Tapi kalau aksesnya defaultnya adalah true, maka digambarkan kotak. Kemudian X-lim dan Y-lim ini untuk membatasi sumbu X dan sumbu Y-nya. Defaultnya kalau tanpa menggunakan X-lim dan Y-lim, maka yang digunakan adalah nilai minimum dan maksimum dari sumbu X dan sumbu Y. Ditambah dengan ukuran sedikit. Tapi kalau kita ingin mengubah defaultnya, kita bisa gunakan suatu vektor berukuran 2 yang menunjukkan minimum dan maksimum. Ekstrim untuk minimum maksimum di sumbu X, Y-lim untuk minimum maksimum di sumbu Y. Kemudian untuk mengganti warna karakter atau garis, kita bisa gunakan fungsi call. Nah, ada banyak cara kita menggambarkan warna ini. Yang paling sederhana itu adalah dengan menggunakan angka 1 sampai dengan 8. Atau bilangan integer positif. Bisa saja kita gunakan 9, 10, 11, tapi sebenarnya tidak ada perbedaan dengan angka 1 sampai dengan 8. Mungkin tidak ada perbedaan. Atau mungkin perbedaannya terlalu sedikit, sehingga tidak terlihat secara jelas. Jadi defaultnya, bukan defaultnya. Kalau kita gunakan angka, hanya ada 8 angka yang bisa membedakan antara warna yang satu dengan warna yang lainnya. Contoh kita gunakan misalkan plot X, Y, call sama dengan 4. Maka warnanya akan diganti dengan warna dengan nomor 4. Saya lupa warna 4 itu magenta atau apa gitu ya. Defaultnya call itu 1, warna hitam. Kemudian bisa juga diisi dengan literal. Dalam bahasa Inggris tentunya, seperti red, blue, green. Kemudian ada warna red ini juga banyak, ada red 1, red 2, red 3, green 1, green 2, green 3, dan seterusnya. Kita bisa melihat daftar namanya dari vektor colors, kita bisa lihat dengan menggunakan fungsi colors. Itu akan ditampilkan nama-nama warna secara literal. Itu bisa kita gunakan. Ada sekitar 655 warna yang bisa kita gunakan. Jadi kalau kita gunakan angka hanya 8 warna, kalau kita gunakan fungsi colors, maka akan ada sekitar sekitar 655-an lah kalau salah. Saya lupa tepatnya. Kemudian juga kita bisa gunakan fungsi RGB red, green, blue. Jadi 3 kombinasi antara warna merah, hijau, dan biru. Dan setiap warna ini ditandai oleh suatu bilangan antara 0 sampai dengan 255. Jadi warnanya adalah 256 kali 256 kali 256 warna yang kita bisa gunakan. Atau ya banyak sekali gitu ya. Dan mungkin di antaranya mungkin tidak terlalu terlihat dengan perbedaannya. Atau kita juga bisa gunakan fungsi rainbow. Fungsi rainbow ini untuk membuat suatu gradasi warna. Membuat gradasi warna dari, misalkan kita ingin dari merah sampai dengan hijau, nah dia bisa kita buatkan dengan menggunakan fungsi rainbow. Dan sebenarnya banyak juga, ada paket color viewer untuk membuat warna ini. Jadi ada paket-paket juga yang berhubungan dengan warna.
Jadi banyak hal yang kita bisa gunakan untuk memberikan warna yang lebih baik di dalam grafik kita. Kemudian pelabelan juga kita bisa gunakan fungsi opsi dari main, sub, xlab, dan ylab. Ini label main di atas, sub di bawah, xlab di sumbu X, dan ylab di sumbu Y. Nah, tadi salah satu tipe dari fungsi plot ini itu adalah tipe nothing. Tipe nothing itu ya gambar polos di sini. Jadi hanya menyiapkan gambar tersebut untuk diisi dengan fungsi-fungsi yang lain, ya tidak dari fungsi plot. Nah, fungsi apa yang kita bisa gunakan? Nah, ini bisa kita lihat. Ada fungsi point, ada fungsi lain, AB lain, dan sebagainya. Fungsi-fungsi ini bisa digunakan sewaktu fungsi plot sudah digunakan. Karena kalau kita gunakan fungsi plot, pertama, kemudian kita ingin menambahkan grafik dari plot yang sudah kita buat tersebut, kita tidak bisa gunakan fungsi plot kembali. Karena fungsi plot itu akan menghapus grafik yang sebelumnya diganti dengan plot yang baru. Jadi kita harus gunakan fungsi yang lain. Ya, salah satunya kita bisa gunakan fungsi point atau fungsi lain. Point dan fungsi lain ini memiliki argumen yang sama persis dengan fungsi plot. Bedanya adalah point itu defaultnya tipenya adalah P, sama seperti plot. Sedangkan lain defaultnya adalah fungsinya adalah L, tipenya. Tapi kita bisa gunakan point X, Y tipe sama dengan L. Jadinya menghasilkan garis. Jadi point dan lain ini sama persis seperti fungsi plot, hanya dia digunakan setelah fungsi plot ini dijalankan. Bisa dari plot dengan tipe nothing atau plot yang sudah ada gambarnya. Kita menambahkan grafik. Kemudian ada AB line. AB line ini membuat suatu garis lurus. Garis lurus ini tergantung dari argumennya. Kalau argumennya adalah A, B, A dan B-nya adalah suatu bilangan integer, maka garis lurusnya yang dibuat itu adalah dari fungsi Y sama dengan A plus BX. Sedangkan kalau argumennya yang digunakan adalah H sama dengan vektor untuk sumbu Y, maka dia akan membuat suatu garis horizontal untuk setiap nilai dari vektor Y ini. Atau kalau kita gunakan pilihannya adalah V sama dengan vektor X, maka untuk setiap anggota dari vektor X ini akan dibuatkan garis vertikal. Jadi AB line ini akan tergantung dari argumen yang diberikan. Apakah dua buah angka A, B atau garis horizontal atau garis vertikal. Kemudian ada fungsi segmen X1, Y1, X2, Y2. Ini akan membuat garis lurus dari titik X1, Y1 ke X2, Y2. X1, Y1, X2, Y2-nya adalah berupa vektor. Bisa vektor skalar atau bisa juga vektor yang berukurannya harus sama. Jadi dia kalau vektornya berukuran 2, ya berarti dia akan membuat 2 garis. Kalau ukurannya 3, ya berarti 3 garis. Nah, segmen dengan arrow ini memiliki kemiripan. Kalau di segmen itu garis lurus, kalau di arrows dia garis lurus tetapi di ujungnya di koordinat X2, Y2 itu diberikan suatu tanda panah. Dan sebenarnya ada argumen untuk ukuran panahnya itu. Kemudian ada fungsi polygons. Fungsi polygon ini mirip dengan fungsi lines. Perbedaannya adalah di fungsi polygon ini, kalau di lines setelah titik terakhir ya udah selesai garisnya. Tapi kalau di polygon dari titik terakhir itu akan ditarik garis lagi ke titik awal, membuat polygon. Kemudian ada fungsi text, X, Y text. Ini akan memberikan suatu tulisan teks di dalam koordinat X, Y. X, Y dan teksnya ini adalah vektor.
Jadi koordinat X, Y ini akan di setiap titik-titik pasangan X, Y ini akan dituliskan tulisan yang ada di vektor teks. Nah, kalau fungsi teks ini ada di dalam area grafiknya, jadi di di sini ya, di daerah sini. Kemudian ada fungsi mtext. Fungsi mtext itu di luar area, jadi di atas atau di bawah, di kiri atau di kanan grafiknya. Di mtext ini menuliskan label. Jadi bukan dari grafik area grafiknya, tetapi di luar area grafik. Ini contohnya untuk mtext bisa kita menuliskan, melabelkan, misalkan seperti ini. Nah, di dalam grafik R, angka 1, 2, atau side 1, 2, 3, 4 itu menunjukkan side 1 itu adalah di bawah. Side 2 itu di kiri, side 3 di atas, side 4 di kanan. Jadi urutannya seperti itu. Jadi mtext plotting the expression, side 3, berarti dia ada di sisi paling atas. Kan ini 1, 2, 3. Kemudian expression, ini untuk menuliskan ekspresinya, seperti ini, ada simbol-simbol tertentu, ya ada nilai simbol sigma, alpha, beta, dan sebagainya, kita gunakan fungsi expression. Ini bisa diletakkan dengan menggunakan mtext ataupun di dalam opsi ylab atau xlab ya, yang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa di xlab atau di ylab, kita bisa gunakan fungsi expression ini, tulisan hasil dari simbol-simbol. Nah, tapi kalau kalau kita xlab dan ylab, maka dia akan terbatas hanya satu baris. Tapi kalau kita gunakan mtext, kita bisa mengenerate yang lebih luas. Nah, lainnya 0 itu berarti ya nempel di area grafik sumbunya. Jadi kalau lain 0, di sini contoh mtext expression yi sama dengan sum ini side 3 di atas, lain 0 berarti dia paling bawah. Kalau 2,5 berarti dia naik ke atas. Atau menjauh dari lainnya, lebih dari 1, lebih dari 0, dia akan lebih jauh dari area grafiknya. Ini contoh-contoh simbol di expression. Kalau expressionnya kita tulis sum, xi, i sama dengan 1 sama dengan n, ini akan menghasilkan seperti ini di dalam grafiknya. Product, ini akan menghasilkan seperti ini, integral, dan lain sebagainya. Nah, tadi ada jika kita gunakan tipe N atau akses sama dengan false, maka sumbu X, sumbu Y-nya itu tidak digambarkan. Kalau kita ingin menggambarkan, maka kita gunakan fungsi aksis, fungsi box, atau fungsi title. Fungsi aksis ini untuk menambahkan sumbunya. Argumen pertama itu side-nya. Ingat lagi, side-nya 1 itu di paling bawah, 2 itu di sebelah kiri, 3, 4 itu sebelah kanan. Jadi kalau kita ingin menambahkan garis tick mark di garis sumbu X, maka kita gunakan aksis argumennya 1. Nilainya atau titiknya di 1, 2, 5, 10, maka C 1, 2, 5, 10 vektor. Kemudian kalau angkanya sama, ya cukup dengan angka itu. Tapi kalau ada tulisan yang lain, maka kita bisa tambahkan argumen ketiga. Kalau aksis membuat sumbunya, ya tergantung dari sumbu yang dibuatkan, apakah 1, 2, 3, atau 4. Kalau box itu membuat kotaknya, membuat kotak aksisnya. Kalau title, ini mirip dengan mtext tadi. Kalau mtext itu lebih fleksibel, kalau title hanya digunakan untuk main, sub, xlab, dan ylab. Jadi terbatas. Nah, contoh misalkan seperti ini, aksesnya F, false, akses 1, C, 1, 3, 7, 10, berarti kita akan membuat aksis di nilai 1, 3, 7, dan 10. Nah, kalau kita tidak ingin menggunakan angka 1, 3, 7, 10, maka kita gunakan vektor yang lain, ya, karakternya. Jadi ini Jan, Maret, Juli, Oktober misalkan. Maka seperti ini.
Oke. Nah, eh, ini fungsi plot yang sudah kita bicarakan. Nah, selanjutnya ada beberapa fungsi yang memiliki atau fungsi turunan dari plot yang sudah dibuatkan oleh uh, tim pengembangan R-nya untuk mendapatkan fungsi-fungsi grafik yang lain. Contoh bar plot ini untuk membuat bar chart. Tapi kita bisa tambahkan argumen-argumen yang ada di dalam plot tadi. Kontur, dot chart, star, histogram, box plot, gitu ya. Image, player, pie, QQ plot, QQ norm, ini adalah pengembangan dari fungsi plot yang sudah didefinisikan oleh pengembang dari R. Nah, selanjutnya di dalam grafik ini mungkin saja kita juga membutuhkan setting yang lain, ya. Setting-setting dari parameter-parameter yang mungkin dibutuhkan di dalam membuat grafik yang lebih bagus dari default-nya. Nah, setting dari parameter ini atau dari fungsi plot ini diatur oleh fungsi par. Nah, beberapa argumen yang bisa digunakan ini akan tergantung setting parameter mana yang akan kita gunakan, dan ini akan dijadikan sebagai nilai default baru. Jadi di par ini sudah didefinisikan banyak, tapi mungkin saja kita ingin mengubah defaultnya. Contoh misalkan CX-nya defaultnya adalah 1. Kalau kita ingin secara otomatis di dalam fungsi plot ini kita ganti dengan ukuran yang lebih kecil, katakan 0,7, maka kita bisa gunakan dari par ini. Sehingga di fungsi plotnya kita tidak lagi perlu menyesuaikan nilai CX-nya. Secara otomatis dia akan tidak akan menggunakan, jadi kalau kita gunakan par CX sama dengan 0,7, maka kita gunakan plot, otomatis tanpa menggunakan CX, karakter dari poinnya akan diubah menjadi 0,7 dari ukuran awal. Dan mungkin menggunakan parameter ini banyak, kita bisa menggunakan parameter yang lain. Nah, ini contoh misalkan, kalau kita ingin membuat satu device ini memuat lebih dari satu gambar grafik, atau kita ingin menampung 6 grafik dalam format 3 baris 2 kolom. Jadi setiap dalam satu device ini ada 6 grafik, 3 baris dan 2 kolom, maka kita bisa gunakan parameternya adalah mfrow atau mfcall. Kita katakan kita gunakan mfrow. Jadi untuk mengubahnya, par mfrow sama dengan C3,2, maka device ini akan menampung 6 grafik. 3 baris dan 2 kolom. Nah, kalau kita ingin menggunakan, kembalikan ke defaultnya, sebenarnya gunakan par mfrow sama dengan 1. Tapi ini akan rumit kalau kita lupa, gitu ya. Maka kita lebih baik menyimpan parameter awalnya itu ke dalam suatu objek, katakanlah namanya tempe. Jadi tempe di-assign dengan par mfrow C3,2, kemudian kita jalankan fungsi-fungsi untuk membuat 6 grafik, kemudian diakhiri dengan par dalam kurung tempe untuk mengembalikan ke parameter default-nya. Nah, karena kita menyinggung bagaimana membuat satu DPS bisa menampung lebih dari 6 grafik, maka selanjutnya kita akan mempelajari hal tersebut. Ada 3 cara untuk membuat satu device menampilkan beberapa grafik. Yang pertama adalah dengan menggunakan mengubah setting dari parameter par tadi, mfrow atau mfcall. Jadi mfrow dari baris kali kolom, mfcall ya kolom kali baris, ya. Sama saja sebenarnya, hanya berbeda aturan itunya saja. Umumnya adalah kita gunakan mfrow. Ini cara pertama. Cara kedua adalah dengan menggunakan fungsi split.screen. Fungsi split.screen ini
seperti kalau kita ingin gunakan lebih dari atau 2x2 baris, ya berarti kita gunakan split.screen C2,2. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan menggunakan fungsi layout. Fungsi layout ini lebih grafiknya, ukurannya lebih fleksibel. Jadi kalau kita gunakan yang pertama, cara pertama atau cara kedua, ukuran setiap gambar grafiknya ini sama. Tapi kalau dengan fungsi layout, ini lebih fleksibel. Jadi gambar pertama ukurannya 1x1, gambar kedua ukurannya 3x1, katakan itu bisa. Dengan menggunakan fungsi layout ini. Nah, cara pertama tadi dengan mengubah setting parameter call. Katakanlah kita gunakan MR Pro, kita ingin mengubah ukurannya 2x2, 2 baris dan 2 kolom, jadi ada 4 grafik, maka kita gunakan var MF Row sama dengan C2,2. Kemudian setting parameter yang lainnya juga kita bisa atur. Di antaranya ada parameter MAR, margin, ada OMA ini juga margin, outer margin, ada yang lainnya. Kita bisa lihat di gambar di sini. Ada OMA, OMI, dan lain sebagainya. Ini akan mengatur, akan mengatur dari ukuran setting parameter grafiknya. Jadi ada, kalau indeksnya di sini MAI ada 1, 2, 3, 4, berarti dia membutuhkan 4 vektor. Membutuhkan satu vektor berukuran 4. Yang pertama kalau 1, 2, 3, 4 berarti bawah, kiri, atas, kanan. Tapi ada juga yang 2 kali, ada seperti di sini. DIN 1 dan DIN 2, berarti dia hanya membutuhkan satu vektor berukuran 2. DIN 1 bisa paling bawah, sama aja dengan paling atas kan. DIN 2 itu juga di sebelah sumbu Y-nya, dan seterusnya. Kita bisa mengatur marginnya untuk keperluan grafik yang lebih dari 1. Itu umumnya kita gunakan MAR, OMA, OMI, dan lain sebagainya. Contoh seperti ini, kita punya X dan Y, dua-duanya dari bilangan acak normal, banyak 10. Kemudian kita ingin membuat satu device ini diisi oleh 4 grafik, 2 baris 2 kolom, maka kita gunakan var MF Row C2,2. Untuk membuat grafiknya, kita gunakan fungsi plot atau fungsi-fungsi yang berhubungan dengan gambar grafik. Plot X1 ini, X1.210,X, maka secara otomatis dia akan menyampilkan grafiknya di koordinat 1,1. Kemudian kalau kita gunakan plot lagi, maka dia akan secara otomatis geser ke kanan. Jadi urutannya adalah kiri, kanan, mulai dari atas, ya, kiri, kanan, dan seterusnya, terus ke bawah. Jadi ini plot, box plot, berarti ini 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tutup dengan mengembalikan ke parameter defaultnya. Nah, berbeda dengan setting parameter tersebut, untuk fungsi yang kedua, dengan menggunakan fungsi split.screen, di fungsi split.screen ini, argumen yang digunakan itu sama seperti MF Row, ya. Jadi split.screen C2,2, ini sama seperti var MF Row C2,2, hanya untuk memindahkan gambar yang satu ke gambar yang lainnya, kita menggunakan fungsi screen. Jadi screen argumennya integer, i, ini akan menentukan gambar tersebut di mana diletakkan. Dan untuk mengembalikan ke nilai defaultnya, kita atau kembalikan ke parameter defaultnya, kita menggunakan fungsi close.screen. Close sama dengan true untuk menutup semua screen-nya. Contoh seperti ini, split.screen C2,2, berarti kita menyiapkan satu device ini menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4.
Jadi kembaliannya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 screen. Nah, screen 1 ini yang pertama di sini, screen 2 yang di sini, screen 3 yang di sini, screen 4 yang di sini. Jadi screen 1 plot X sama dengan 1/10, maka kan tampilkan seperti ini. Kalau screen-nya tidak dipindah ke screen 2, screen 3 atau screen 4, maka grafiknya akan terus di sini. Jadi plot X1 10 X, kemudian langsung plot X1 10, Y, maka dia akan mengganti yang ini. Yang lainnya masih kosong. Jadi perbedaannya di sini untuk menggeser ke screen yang lain, maka kita harus membutuhkan fungsi screen. Itu yang membedakan antara fungsi split.screen ini dengan setting parameter mfrow atau mfrecall sebelumnya. Jadi ini grafik yang sama dengan sebelumnya, tetapi cara penggunaannya yang berbeda. Kemudian yang terakhir, yaitu fungsi layout. Di fungsi layout ini lebih fleksibel. Kalau kita gunakan split.screen dan var ini, ukuran grafiknya, setiap grafiknya ini sama. Ukurannya sama persis. Tetapi kalau kita gunakan layout, ini bisa berbeda. Contoh misalkan kita ingin membuat satu device ini menjadi 4 grafik, di mana grafik pertama dan grafik kedua ukuran antara sumbu X dengan sumbu Y-nya ini ukurannya sama, besarannya sama, jadi 1x1. Kemudian untuk grafik ketiga dan grafik keempat, ini berbeda, ukurannya adalah 2x1 atau 1x2, berbeda. Maka contoh ini layoutnya, jadi ini kalau di layar tentunya 1x1 ini akan berbeda ya, terlihat berbeda. Jadi ini sebenarnya sumbu X untuk yang gambar 1 di sini, ini untuk grafik 1, ini untuk grafik 2, ini untuk grafik 3, ini untuk grafik 4. Untuk grafik 1 ini sumbu X dengan sumbu Y-nya ukurannya sama. Sedangkan untuk grafik ketiga dan keempat, ukurannya adalah X-nya 2, Y-nya 1. Perbandingannya 2x1. Demikian juga untuk grafik 4-nya, 2x1. Nah ini dengan fungsi layout ini bisa dilakukan. Kalau kita gunakan setting parameter var ataupun split.screen ini tidak bisa dilakukan. Tapi dengan fungsi layout ini bisa dilakukan. Caranya seperti apa? Pertama adalah kita membuat rancangan dari gambarnya, yaitu dengan menggunakan objek dari matrik. Jadi kita membuat matrik berukuran yang sesuai. Jadi kalau kita ingin membuat tadi grafik 1, grafik 2 ukurannya sama, grafik ketiga dan keempat ukurannya 2x1 atau 1x2, dan posisi gambarnya seperti ini, maka tentunya kita akan berpikiran untuk membuat grafik ini kita membutuhkan suatu suatu matrik berukuran 3x4. Berukuran yang sama, grafik pertama berukuran yang sama, yaitu 1x1. Maka ini dinyatakan oleh angka 1. 1, 1, 1, 1. Jadi ini area yang sama. X dan Y-nya akan sama. Demikian juga grafik kedua berukuran yang sama, 1x1 atau 2x2 kan sama saja perbandingannya. Maka kita gunakan 22, 22. Sedangkan untuk grafik ketiga, ukurannya adalah 1x2. Jadi 1 sumbu X-nya dan Y-nya 2. Jadi 1x2 dan Y-nya juga grafik keempat juga adalah 1x2. Maka ini layoutnya. Angka 1, 2, 3, dan 4 ini adalah area grafiknya. Kalau kita tidak ingin menggambarkan di area tersebut, maka kita gunakan angka 0. Jadi angka 0 itu akan membuang area tersebut untuk digambari oleh grafik. Jadi pertama adalah membuat matrik rancangannya, suatu objek matrik dengan angka 0 apabila areanya tidak ingin digambarkan grafik, angka 1 untuk grafik pertama, angka 2 untuk grafik kedua, dan seterusnya. Karena kita akan membuat grafiknya 4 grafik dalam satu device, maka kita gunakan angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah kita membuat rancangan, kemudian kita
masukkan rancangan tersebut ke dalam layout. Nah, layout ini harus di-assign ke suatu objek. Kalau tidak di-assign ke suatu objek, ini hasilnya nggak jelas, nggak akan tampil ininya. Jadi layout dalam kurung rancangan di-assign ke dalam OBJ, katakanlah namanya objek, OBJ. Kemudian kalau kita ingin menampilkan gambar layoutnya seperti ini, gambar ini didapatkan dari fungsi layout.show dalam kurung OBJ. Jadi objek ini akan menampilkan dari gambar ini. Nah, kemudian untuk membuat grafiknya, ini mirip seperti di dalam setting parameter var. Jadi plot pertama ini akan ditampilkan dalam gambar pertama, plot kedua tampilkan dalam gambar kedua, box plot ditampilkan, box plot pertama tampilkan gambar ketiga, dan box plot keempat ditampilkan ke dalam gambar yang keempat. Nah, untuk mengembalikan lagi ke device-nya menjadi satu grafik, maka kita gunakan layout dengan argumen angka 1. Oke, baik, ini adalah materi pertama dari grafik.